Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad April dengan NIM R1D1222035 jurusan Teknik Pertambangan Universitas Haluoleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses dalam tahapan-tahapan penambangan batubara. Hal pertama yang dilakukan dalam penambangan batubara ialah eksplorasi, kompensasi tanah, dan legalitas, di mana biasa juga disebut penyelidikan umum. Nah, setelah melakukan penyelidikan umum, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah studi kelayakan. Studi kelayakan adalah hal yang dilakukan untuk mengetahui apakah tindakan atau proyek yang kita akan laksanakan itu menguntungkan atau malah nanti akan merugikan. Setelah melakukan studi kelayakan dan proyek tersebut dinyatakan layak, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah pembebasan lahan atau land clearing dan pengerukan. Pembebasan lahan ini biasa menggunakan alat berat seperti eskavator dan bulldozer. Hal selanjutnya yang kita lakukan adalah proses pemboran dan peledakan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan batuan dari batuan induknya untuk menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil untuk memudahkan dalam proses selanjutnya. Setelah melakukan peledakan, hal selanjutnya yang dilakukan adalah overburden removal atau pemindahan overburden. Nah, overburden sendiri adalah lapisan tanah penutup yang menutupi mineral atau batuan yang ingin kita tambang. Tetapi sebelum melakukan overburden removal, kita terlebih dulu harus mengamankan lapisan tanah yang paling atas atau topsoil yang ada di overburden, karena kita akan menggunakannya nanti pada saat proses reklamasi. Selanjutnya, hal yang kita lakukan adalah melakukan pengangkutan terhadap atau hauling terhadap overburden tersebut, kemudian meletakkannya ke penyimpanan overburden atau overburden disposal. Nah, setelah overburdennya dipindahkan semua, barulah kita bisa memulai proses pengangkutan batubara. Nah, pada saat proses pengangkutan batubara ini kita menggunakan eskavator dan dump truck. Batubara mentah ini kita bawa atau kita angkut ke penyimpanan stok koal atau biasa disebut dengan ROM. Nah, setelah dibawa ke ROM, barulah batubara tersebut kemudian akan dihancurkan lagi menggunakan coal crushing menjadi batuan-batuan yang lebih kecil. Setelah dihancurkan, batubara kemudian ditransportasikan lagi atau diangkut lagi menggunakan dump truck untuk menuju ke stockpile. Nah, di dalam stockpile inilah kita akan menyimpan batubara sebelum diperdagangkan atau didistribusikan. Sebelum didistribusikan, batubara yang ada dalam stockpile selanjutnya akan diperkecil lagi atau dihancurkan lagi di coal crushing dan sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar. Nah, setelah dihancurkan dan ukurannya sudah sesuai dengan keinginan pasar, barulah batubara tersebut kemudian dilakukan port activity atau proses pelabuhan atau proses pengepalan dengan melewati barge ladder conveyor, kemudian dipindahkan ke kapal untuk didistribusikan lebih luas lagi. Nah, setelah semua proses penambangan ini selesai, barulah akan dilakukan reklamasi atau pemulihan semula untuk memperbaiki, menata, dan
dan mengembalikan lahan sesuai dengan peruntukannya. Nah, pada saat proses reklamasi inilah dibutuhkan topsoil. Topsoil digunakan untuk ditaburkan ke daerah lahan yang telah ditutup sebelumnya untuk sebagai penyubur tanaman agar tanaman masih bisa tumbuh di sana. Sekian, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai tahap-tahapan dari proses penambangan batu bara. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.